Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Guru Reki di sini. Kali ini kita masih belajar matematika kelas 3 ya. Karena Pak Guru ngajar di kelas 3, jadi kita belajar matematika kelas 3. Nah, kali ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian. Ya, kalau kalian mau lebih bisa lagi, kalian ikuti video berikutnya ya. Tonton sampai habis, jangan setengah-setengah, biar kalian lebih mengerti. Ya, jangan lupa terus belajar, hafalkan perkalian, itu yang penting. Nah, kalau kalian mau lebih mudah, kalian boleh belajar dari berbagai sumber yang ada di internet. Oke, mari kita belajar. Kita akan belajar pada pembelajaran ketiga matematika kelas 3, yaitu masih tentang operasi hitung bilangan cacak. Nah, kali ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian. Masih ingat bilangan cacak? Nah, kalau kalian sudah lupa, kalian boleh belajar di video yang sudah Pak Guru bagikan di pembelajaran pertama. Ya, kalian boleh tonton lagi supaya semakin ingat dan mengerti. Nah, tentu kalian di kelas 2 sudah pernah belajar tentang perkalian, bukan? Nah, kalau pernah, apa itu perkalian? Apa kalian masih ingat? Ya, perkalian merupakan penjumlahan berulang dari suatu bilangan. Ya. Nah, apakah kalian masih ingat tentang pembagian yang sudah kalian pelajari di kelas 2? Ya, pembagian merupakan pengurangan berulang sampai habis. Ya, jadi perkalian dan pembagian yang akan kita pelajari. Jadi simak baik-baik supaya mengerti. Ya, tonton sampai habis karena di akhir Pak Guru akan memberikan soal yang harus dikerjakan. Nah, kita menggunakan buku pelajaran yaitu ESPS pada halaman 15 sampai 21 dan subtema ketiga dan keempat halaman 65 sampai halaman 124. Kalian boleh belajar dengan buku tersebut ya. Jadi ikuti penjelasan Pak Guru dengan baik supaya kalian bisa mengerti. Nah, perkalian, hal yang penting dan perlu diingat dalam perkalian yaitu menghafal tabel perkalian. Ya, di kelas 2 kalian sudah belajar menghafal tabel perkalian mungkin dari 1 sampai 5. Nah, di kelas 3 kalian harus hafal perkalian. Paling tidak hafal perkalian 1 sampai 10. Ya, menghafal tabel perkalian. Kenapa kita harus hafal? Karena dengan menghafal kita dapat mengucapkan di luar kepala, yaitu tanpa melihat buku atau catatan lagi. Jadi kita hafal perkalian, maka banyak yang dengan mudah kita lakukan. Ya, apalagi dalam mengerjakan perkalian, kalian akan mudah mengerjakannya dengan apa? Karena hafal seperti itu. Ya. Nah, sebagai contoh, yang pertama kita akan melakukan perkalian sebagai penjumlahan berulang. Bagaimana sih perkalian sebagai penjumlahan berulang? Di sini ada contoh soal cerita. Ibu membeli apel sebanyak 3 kantong. Banyak apel di setiap kantong ada 5 buah. Berapa banyak apel yang dibeli ibu seluruhnya? Nah, cara mengerjakannya itu, misalnya apel yang pertama itu isinya adalah 5 buah. Kantong yang pertama 5 buah. Kantong yang kedua ada 5 buah apel. Dan kantong yang ketiga ada 5 buah apel. Jadi setiap kantong itu berisi 5 buah apel. Nah, bagaimana? Jadi 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 15. Nah, itu merupakan perkalian sebagai penjumlahan berulang. Jadi kalimat matematikanya seperti ini. 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan, yaitu 5 nya ada 3, berarti 3
dikali 5 ya sama dengan 15. Seperti itu. Kalau kalian hafal perkalian 3 dikali 5 sama dengan 15, akan mudah ya. Maka penting untuk menghafal perkalian. Selanjutnya, perkalian dengan cara bersusun. Kita akan mengerjakan perkalian dengan cara bersusun ya. Di kelas 2 tentu pernah diajarkan. Pak Guru hanya mengulang dan kalian di rumah harus berlatih terus agar apa? Agar lebih mengerti, agar lebih bisa mengerjakan. Sebagai contoh, ada 318 dikali 4. Berapa yo? Ada contoh yang kedua yaitu 246 dikali 13 ya. Contoh yang pertama itu 3 angka dikali 1 angka. Nah, di mana kalian harus hafal perkalian 4 di situ sebagai pengalinya. Yang kedua, ada 2 angka dikalikan dengan 3 angka. Ya, ada 13 di situ. Berarti kalian harus hafal perkalian 1 dan perkalian 3 agar mudah kalian mengerjakan. Sekarang kita kerjakan dengan cara bersusun. Contoh yang pertama. Cara bersusun contoh yang pertama. 318 dikali 4. 8 dikali 4 ya, dimulai dari satuan terlebih dahulu. 8 dikali 4 berapa? Ya, 8 kali 4 32. 1 dikali 4 atau 1 itu adalah puluhan, berarti 10. 4 dikali 10 atau 1 dikali 4 sama saja ya, 40. Ya, 3 dikali 4 atau 300, tempatnya di situ ratusan, nilainya 300 dikali 4 atau 3 dikali 4 12, jadi 1200. Kita jumlahkan 32 ditambah 40 ditambah 1200 sama dengan 1272. Jadi 38 dikali 4 hasilnya 1372. Sekarang kita coba kerjakan soal yang kedua dengan cara bersusun ya. Ingat, selalu dimulai dari satuan. Yang pertama, 3 dikali 6 sama dengan 18. 3 dikali 4 atau 3 dikali 40 sama dengan 120 ya. 3 dikali 2 atau 3 dikali 200. 3 dikali 2 itu 6, tinggal tambah 0 di belakang, jadi 600. Sekarang kita kerjakan sepuluhannya. 10 di situ ya, 13 berarti satunya adalah puluhan ya. Dikalikan dengan satuan 6, 10 dikali 6 60. 10 dikali 40 atau 1 dikali 4 itu sama dengan 4, tambah 02 di belakang jadi 400. 1 dikali 2 atau 10 dikali 200 sama dengan 2000. Jadi kita jumlahkan hasilnya 3198. Jadi 246 dikali 13 itu sama dengan 3198 ya. Jadi perkalian itu ada kaitannya dengan penjumlahan. Jadi adalah perkalian merupakan penjumlahan berulang ya. Nah, sekarang Pak Guru akan kasih kuis. Sekarang siapkan pulpen dan pensilnya untuk berhitung perkalian. Soal yang pertama, 135 dikali 6. Pak Guru akan kasih waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Ada yang sudah ketemu hasilnya? Masih ada waktu. Ya, hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 810. Ayo, siapa yang benar? Ya, jujur ya. Kalau salah harus berlatih lagi. Sekarang Pak Guru akan kasih soal yang kedua.
216 dikali 21. Guru kasih waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Sudah dapat hasilnya? Masih ada waktu, silakan dikerjakan. Iya, waktunya habis. Hasilnya adalah 4536. Ayo, siapa yang benar? Yang masih salah, ayo berlatih lagi dihafal perkaliannya ya. Bagus buat yang benar. Sekarang kita akan masuk di pembagi. Dalam pembagian, kalian akan mudah mengerjakan pembagian kalau kalian sudah hafal perkalian. Makanya tadi Pak Guru ingatkan bahwa kalian harus menghafal perkalian. Nah, kenapa harus hafal? Karena dengan menghafal kita dapat mengucapkan di luar kepala atau tanpa mengucapkannya, tanpa melihat buku atau catatan lainnya. Nah, sebagai contoh di situ kalau kita hafal perkalian 8 dikali 2 sama dengan 16. Jadi bisa kita balik menjadi 16 dibagi 2 sama dengan 8. Atau 2 dikali 8 sama dengan 16. Atau 16 dibagi 8 hasilnya adalah 2. Seperti itu ya. Nah, makanya penting menghafal perkalian. Nah, sebagai contoh ya, pembagian sebagai pengurangan berulang. Tasya mempunyai 12 permen. Ia ingin membagikan permen-permen tersebut kepada 3 temannya sama banyak. Berapa permen yang diperoleh setiap teman Tasya? Nah, ini ada soal cerita pembagian. Kita kerjakan. Ya, kalian boleh kerjakan dengan cara bersusun atau pengurangan berulang. Nah, sebanyak 12 permen akan dibagikan kepada 3 anak sama banyak. Jadi setiap anak itu mendapat permen yang sama. Kira-kira berapa? Ya. Contohnya, misalnya Pak Guru kasih nama anaknya A, B, dan C. Ada 12 permen. Kita bagikan. Masing-masing dapat 1 permen. 2 permen 2 kali. 3 permen. Dan 4 permen. Ya, bagaimana kalimat matematikanya? Jadi ada 4 kali pengambilan sampai habis. Atau dapat ditulis 12 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 3. Ada 4 kali pengurangan ya, sehingga 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi setiap teman Tasya memperoleh 4 permen. Mudah bukan? Kita lanjut. Nah, pembagian dengan cara bersusun. Misalnya 72 dibagi 3. 72 dibagi 3. Kita mulai dari angka paling kiri ya, dari nilai paling besar yaitu 7. 7 nilainya di situ 70, atau kita 7 dibagi 3 sama dengan 2, sisanya 1. Ya, nah 2 dikali 3 itu 6. Jadi 7 dikurang 6 1. Masih ada sisa 1. 1 dibagi 3 bisa enggak? Oh, kalau tidak bisa 2-nya turun. Ya, 2-nya turun jadi 12. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Sisanya 0. Jadi 4 dikali 3 hasilnya adalah 12. 12 dikurang 12 0. Jadi 72 dibagi 3 sama dengan 24. 345 dibagi 15 hasilnya
kita kerjakan dengan cara bersusun ya. 345 dibagi 15 ya. 34 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi 2 dikali 15 30. 34 dibagi 15 sama dengan 2, sisanya ada 4 seperti itu. Jadi 34 dikurang 30 hasilnya 4, sisanya tulis di bawahnya. Kemudian 4 dibagi 15 tidak bisa, berarti 5-nya turun. Jadi 45 dibagi 15 berapa? Ya 3, sisanya 0. Jadi 43 dikali 15 sama dengan 45. Jadi hasilnya sudah selesai sampai di situ. Jadi hasilnya 345 dibagi 15 sama dengan 23. Nah, sekarang Pak Guru kasih kuis supaya kalian berlatih. Silakan siapkan pulpen dan buku untuk menulis. Soal nomor 1, 78 dibagi 3. Siap? Kerjakan mulai dari sekarang. Ada yang sudah ketemu hasilnya? Berapa hasilnya? Yang belum ketemu, ayo. Masih ada waktu, silakan dikerjakan. Ya, waktunya habis. Jadi 78 dibagi 3 hasilnya adalah 26. Ayo, siapa yang benar? Yang masih salah silakan berlatih lagi ya supaya bisa. Nah, sekarang soal yang kedua, 209 dibagi 19. Pak Guru kasih waktu dimulai dari sekarang. 30 detik. Apakah ada yang sudah selesai? Masih ada waktu, ayo cepat. Iya, waktunya habis. Berapa hasilnya? 209 dibagi 19. Hasilnya adalah 11. Ayo, siapa yang benar? Yang masih salah, ayo berlatih lagi lebih keras supaya bisa mengikuti teman yang benar, ya. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Pak Guru harap kalian mengerti, ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan, ya. Tulis jawabannya saja di buku tulis, nanti Pak Guru akan bagikan, ya. Di buku PR atau LKS itu pada penilaian akhir subtema yang ketiga dan penilaian akhir subtema keempat, ya, itu ada halamannya, halaman 93 dan halaman 123, khusus yang matematika saja, ya. Tolong kerjakan bagian A dan bagian B. Tulis jawabannya saja di buku tulis. Demikian pelajaran hari ini. Pak Guru harap kalian bisa mengertinya. Nah, kalau kalian masih belum mengerti, ditonton lagi biar lebih mengerti. Kalau belum mengerti, tonton lagi ya biar lebih mengerti. Oke? Terima kasih.